Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan ini, kan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Kepada Pak Joko Widodo, ya kan, harusnya lebih gampang Pak Jokowi atau UGM yang menuntut saya gitu loh, karena kalau Pak Jokowi yang menuntut itu Bareskrim Polri itu pasti gesit itu untuk apa, memproses Pak Jokowi, ya. Kalau Bapak yang menuntut itu pasti cepat itu. Jadi biar bisa kita uji nih di pengadilan, dan Bapak juga dipanggil untuk menjelaskan keseluruhan proses pendidikan yang Bapak lakukan di UGM, kalau benar di Fakultas Kehutanan UGM, kan begitu. Karena belajar dari kasus Jessica Wongso juga, ya, saya sudah adukan 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, dan Dirkrimumnya, ya, Krisnamurti, ya, sampai sekarang ya tidak berani itu Kapolrinya, Listio Sigit Prabowo, untuk memprosesnya. Nah, itulah kalau rakyat biasa yang melaporkan, mengadukan. Tetapi kalau Pak Jokowi sebagai mantan presiden 10 tahun yang menuntut untuk memidana saya, itu pasti cepat dilaporkan. Supaya kita uji di pengadilan gitu loh. Benar tidak Bapak itu punya lulus resmi mengalami proses pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM, biar kita uji secara saintifik semua gitu loh, ya. Baik pemeriksaan proses akademik, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, gitu loh Pak. Ya, jadi itu lebih gampangnya Pak Jokowi yang datang sendiri ke Bareskrim sana untuk menuntut saya gitu loh. Biar bisa kita uji supaya perdebatan ilmiah ini menambah wawasan seluruh rakyat Indonesia, dan ini akan dikunci gitu loh. Gitu, ya, akan dikunci dengan perdebatan ilmiah di persidangan nanti. Jadi tidak mengatakan saya fitnah murahan lah, berulang kali lah, segala macam, itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu, ya. Apa rupanya kalau kita benar-benar alumni UGM, ya kita harus bangga terhadap alma mater kita, alma mater UGM gitu loh. Karena memang susah untuk mendapatkan sarjana S1 UGM, itu susah sekali. Masuknya saja susah, apalagi lulusnya, kan begitu. Banyak yang DO di tengah jalan, berguguran saat itu karena banyaknya dosen killer, ya, dosen yang sangat pelit memberikan nilai, karena mereka tidak ingin, ya, dosen-dosen di UGM waktu saya sekolah tahun 94 sampai 98 untuk S1, ya mereka mendidik benar gitu loh, memproses kita dengan keras supaya apa? Supaya bekerja dengan integritas, jujur, membuat karya ilmiah sendiri. Gitu Pak Jokowi Widodo yang terhormat gitu loh. Harusnya kan kalau sebagai alumni, benar alumni UGM, bahkan bangga sekali mempertontonkan kepada publik, ya, saya benar alumni UGM. Ini ijazah saya, silahkan cek uji tinta, uji karbon, uji dokumen, uji tanda tangan, silahkan. Saya sudah melakukannya kok. Kewajiban akademik saya penuhi, mulai dari saya masuknya juga apa? Cara PBUD, seleksi dari sekolah, atau cara UMPTN, atau apa itu? Kalau saya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, Bapak masuknya lewat apa? Kalau ada Bapak tes, maka Bapak harus ada di koran saat itu, ya, di kedaulatan rakyat atau apapun gitu. Itu membuktikan juga gitu. Apa masuk dari SMA langsung dari rapor, ya, seleksi dari sekolah itu juga ada, atau seleksi dari olahraga segala macam, seni, itu juga ada dokumentasinya. Silahkan dibuktikan nanti di pengadilan. Tuntut saya gitu loh Pak.
Gitu Pak Joko Widodo ya. Kalau kita lihat lagi sekarang. Nah ini langsung saya fotokan ini langsung ya dari perpustakaan, dari skripsi Bapak ya. Yang katanya skripsi Bapak ini kan sudah saya berulang-ulang. Ini tidak ada di zaman itu kesesuaian teknologi ya, mencetak lembar pengesahan seperti ini. Tanggal juga tidak ada. Tanggal Bapak ujian skripsi tidak ada, kosong. Ya, di sini juga tidak ada tanggal. Berikutnya, tidak ada dewan penguji atau dosen penguji. Berapa, siapa, tanda tangannya siapa. Karena apa, Pak? Ya, kalau tidak ada verifikasi, tidak ada verifier, tidak ada examiner, maka ini hanya semacam toilet paper ini. Tidak ada yang mengesahkan, yang menguji. Toilet tisu ini. Jadi nggak ada verifier. Gitu loh. Makanya saya bilang, uji dokumen nanti penting di pengadilan untuk membuktikan. Dan saya siap masuk penjara kalau Bapak benar. Gitu loh, Pak. Dan Bapak juga harus siap masuk penjara. Gitu loh. Karena ini akan diliput media internasional. Kita uji dokumen dan proses akademik Anda secara menyeluruh. Atau jalan keluarnya, ya Bapak mengaku saja sekarang, gitu loh. Ya kalau cuma lulusan SMP, ya SMP, SMA, ya SMA gitu. Karena banyak mereka berprestasi hanya dengan lulusan SMP dan SMA. Tetapi tidak mengaku sarjana, gitu loh. Seperti banyak tokoh, ya. Nggak mau dia pura-pura lulusan UGM, ya SMP saja, gitu loh. Kan begitu Pak Joko Widodo. Atau UGM yang menyerah, mengatakan memang itu forgery. Ya, dokumen forgery, ya pemalsuan dokumen, ya skripsi maupun ijazah. Selesaikan sekarang, ya minta maaf sekarang UGM gitu loh. Jangan nanti nggak mau menuntut saya. Ya kalau harusnya UGM strict, ayo kita tuntut, kita uji dokumen, proses akademik segala macam gitu loh. Kan beres. Daripada berpanjang-panjang begini. Saya juga cuma bermodalkan kebenaran. Paling nanti pengacara saya, nanti pengacara yang gratisan, yang mau mendamping saya, gitu loh. Karena ya saya nggak punya duit, gitu loh. Saya hanya modal kebenaran, gitu loh. Oke, kalau kita lihat di sini, ya dari lembar pengesahan Joko Widodo ini, ya skripsinya, kita lihat ya pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, meskipun yang diakui Pak Joko Widodo adalah Pak Kasmujo. Nah, ini saja sudah miss ya, sudah nggak ada kesesuaian. Terus kita lihat di sini namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro ya. Saya baca saja seperti apa adanya, Soemitro ya, Ahmad Soemitro. Sementara di pengumuman meninggalnya Profesor Ahmad Sumitro ya di halaman Universitas Gadjah Mada ini websitenya itu Ahmad Sumitro bukan Soemitro. Di sini saja spellingnya sudah salah secara spelling ejaan. Ya, penamaan Profesor Ahmad Sumitro itu di UGM saja itu Sumitro bukan Soemitro seperti yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo ini. Soemitro perlu ratusan bahkan ribuan tanda tangan ya dari Pak Ahmad Sumitro itu untuk menentukan kesesuaian atau menguji tanda tangan yang ada di dokumennya Pak Joko Widodo. Kalau ini puncaknya ya, peaknya 1, 2, 3, 4, 5 juga berikut dengan titik. Terus kalau kita di sini bandingkan. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, ini tidak membentuk lurus tapi kurva ya, ini kurang lurus. Terus kita lihat ya, di sini ada berapa puncak? 1, 2, 3, 4 ya. Tadi kalau yang di dokumennya ijazah anaknya Pak Ahmad Sumitro itu 5 ya, 5 puncak. Kalau ini 1, 2, 3, 4 ya, ada 4, padahal di sini harusnya 5 ya. Jadi inilah perbedaan ini sebenarnya cukup nyata. Sebelum saya tutup, UGM juga harus membuktikan, menjelaskan secara akademis
skripsi-skripsi dengan tanda tangan kosong baik penguji maupun pembimbing yang ada di skripsi-skripsi yang ingin disamakan dengan lembar pengesahan Joko Widodo. Itu loh, mana ada skripsi tanda tangan kosong. Indonesia jujur. Nah, sekarang terjadi ada ketidakjujuran, bahkan cara pengadilan terjadi abuse of power, justitia in absentia. Ini, aduh, saya warga Jogja yang katanya Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen namanya Pak Kasmujo diakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Lalu Bambang Tri mencari saya. Saya tanya, kamu wong Bloro, aku wong Bloro. Ojo ngisin-ngisini wong Bloro. Sebab leluhur kita podo-podo wong Bloro ngalahke Londo tanpa perang, yaitu jujur. Nah, kemudian kalau kamu punya bukti-bukti asli, lanjutkan untuk kejujuran. Namun ketika kamu nggak punya bukti, mundur. Memalukan saya sebagai sesepuh Yogyakarta. Nah, intinya bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Terbukti. Jokowi jasanya palsu. Ya, Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu masih hidup, beliau masih hidup. Dosen UGM ya? Dosen UGM Fakultas Kehutanan. Lalu ada lagi. Ini bisa jadi saksi kan ya? Saya nguber ke SMA 6 Yogyakarta. Asal sekolah Hari Mulyono. Notabene Hari Mulyono adalah suami Idayati. Loh, dari mana taunya? Surat nikah Idayati ketemu. Nah, memang benar Hari Mulyono adalah suami Idayati. Ini sandiwara apa lagi? Evi Adriana tahu teman kasih sudah ini loh urusan ijazah palsu. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit. Ya. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Kami undang Bapak Bambang Sudibyo, Bapak Hairul Tanjung, Bapak Mahfud MD, Bapak Suharso Monoarfa, Bapak Agus Dewi Martowardoyo, Bapak Alwi Shihab, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Mardiasmo, dan Bapak Ganjar Pranowo. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Kenapa saya bilang? Ya, pertama argumentasi saya ya. Lihat ini Bu ya. Nah, inilah dia. Ya, saya butuhkan langsung ini. Lembar pengesahan dari Joko Widodo. Katanya tahun 1985. Ya, Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi?
Baik, terima kasih bagi yang sudah berfoto bersama. Kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Balai Senat. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah berfoto bersama dengan Profesor Anggito Abimanyu beserta dengan Ibu, disilahkan untuk meninggalkan Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Untuk berikutnya, foto sesi keempat, kami mengundang Bapak Suhasil Nazara, Bapak Faisal Riza, Bapak Fajar Riza Ulhaq, Ibu Stella Christie, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Anis Mata. Ladies and gentlemen, it's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. Ladies and gentlemen, I would hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a park in Indonesia, this in Kalibiru near Yogyakarta in Indonesia, where people are waiting in line for hours for the chance to take the perfect selfie. Bloomberg calls it the Instagram Park. The digital economy and social media are bringing fundamental changes to the pattern of consumption. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami, Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menuntut pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.